Assalamualaikum, selamat malam, salam rahayu. Gus Nuril akhirnya menegur Rois Am Kiai Miftahul Akhyar. Memang orang seperti beliau itu layak. Labetnya di NU itu sangat banyak. Tetapi beliau orang yang tidak gila jabatan, orang yang tidak punya jabatan di struktural PVNU. Soal kiprah Gus Nuril semua orang dah tahu. Terukur, lurus, benar-benar seperti apa yang diajarkan oleh Kiai Munasir. Karena dulu Kiai Munasir itu salah satu tokoh utama yang bisa dibilang mencetuskan dibasminya PKI, mukibinnya orang-orang PKI. Saat itu juga banyak tokoh NU pada bimbang, gamang karena kenal gitu loh. Akhirnya Kiai Munasir CS inilah yang mengglorifikasi NU harus melawan PKI. Sama gitu loh, apa yang dilakukan Gus Nuril itu sama. Beliau itu orang yang sangat-sangat memang labetnya banyak dan tidak pamrih. Dan kebaikan orang-orang semacam ini tuh yang tidak dilihat jabatan memang kadang dilema. Seperti juga tokoh-tokoh jari buntet itu kan tidak terlalu gila jabatan mereka itu. Paling yang menjadi seperti ketua Rizalul Ansor, Gus Faris. Yang lainnya kan juga tidak terlalu menargetkan punya jabatan di pusat. Hal-hal semacam ini loh yang kadang pintu peluang jabatan di PBNU itu diambil oleh orang lain yang bisa dibilang mungkin labetnya kurang ataupun tidak punya catatan dari sejarah masa lampaunya, dia punya jabatan di sana. Semua orang tahu seperti Buntet itu punya jasa besar, bahkan Gus Abbas Buntet bisa dibilang itu tokoh yang sering mendampingi Mbah Hasyim Asy'ari, bahkan mengkomandoi saat perang Surabaya 45, ya itu loh. Belum lagi proses pendirian pesantren Tebu Ireng. Ya di sana itu cikal bakal akhirnya NU itu berdiri. Apalagi saat musim demo dulu itu. Orang yang mendorong Kiai Said itu salah satunya ya Gus Nuril itu. Yang harus tetap berani, yang tetap harus lurus sesuai kiprah NU, sesuai perjuangan NU. Tetapi sekarang sampai ada Rois Am seperti itu. Banyak orang menyayangkan, tapi kalau kita melihat jejak sejarahnya ya kita tahulah gitu loh. Sebenarnya mereka itu dekat ke siapa. Kalau seperti Gus Yahya itu kan seperti pegawai kantor, pengurusnya. Tetapi kebijakan itu kan kebanyakan memang di Rois Amnya. Makanya Gus Nuril akhirnya menegur Rois Am. Tidak usah bertele-tele, ini dia videonya. Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ajarkan aku tentang ilmu nasab." Kusikannya Rasul itu cuman melengos. Untuk apa ya? Pun tidak berundak. Karena apa? Karena mengagul-agulkan nasab dan keturunan itu adalah perilaku jahiliyah, kafir kubres. Nah kalau sekarang masih tetap aja ada sekelompok orang emigran Arab yang berpaham politik PKI atau komunis. Jadi seluruh Arab itu ideologinya adalah komunis. Jadi maka saya katakan FPI, HTI itu PKI Arab. Apalagi orang yang berasal dari Yaman yang sudah mencoba dari awal menghancurkan Ka'bah sebagai lambang kiblat suci kita. Melewati sejarah yang sangat tercatat penghancuran Ka'bah oleh Raja Abraha yang kemudian turunlah surat B. Yang kedua, bangsa Yaman, PKI Arab ini embrio komunis dan ternyata adalah keturunan Yahudi KW2 adalah orang yang membuat Ka'bah palsu. Artinya apa? Lalu Ka'bah aja dipalsukan.
apalagi keturunannya, apalagi kita, apalagi sejarah. Dia akan memasukkan segalanya. Sampai kemudian Dono Kasino kalau kita masih ingat. Menunjukkan barang dengan harga yang murah. Dijamin tidak luntur. Orang beli. Setelah beli protes. Loh kok luntur? Kalau bahasa Arab itu luntur tidak dijamin. Gak dijamin. Kan kacau. Kalau kita kemudian menjadikan orang bohong, orang yang munafik, tukang tipu, saling mendolimi dan menikan nasab menjadi bagian dari syiar keagamaan kita membiarkan, kita berkhusnudzon setelah terbukti bahwa itu tidak benar, maka orang yang berkhusnudzon terhadap nasab khabith dengan alasan nanti begini begini itu kafir. Bahaya ini. Karena berarti dia tidak menghormati leluhurnya sendiri. Leluhur kita itu wal songo. Dari mulai Syekh Jamal Al-Kubro, Syekh Samarqandi punya adik saya menjago. Syekh Samarqandi punya anak namanya Syekh Malonan Iska. Syekh Ali Murtado, kemudian Sunan Ampel, Raden Rahmat. Raden Rahmat mempunyai anak Sunan Bona, Sunan Derajat. Kemudian Maulana Iska punya anak Sunan Diri, Joko Samudro, Raden Pah. Sampai kepada Sunan Gesa. Kemudian kakaknya yang dinikah oleh Brawijaya melahirkan Raden Patah menjadi raja pertama pada abad ke-14. Dia bergelar Pangeran Jinggu, nama aslinya Tan Ingwat, anak-anaknya Tan Alok, Lak Dara Petak, dan bibinya namanya Tak Aling. Tan Aling yang kemudian melahirkan Syekh Abdul Qadir min Sin, Syekh Abdul Qadir dari Cina. Kalau ini kita tidak hargai, lalu kemudian lebih menghargai nasab-nasab bodong yang tidak, atau malah diimat, katakan mustahil, bukan hanya sekedar memputek, mustahil penyambung ke Rasulullah kok. Itu namanya orang-orang yang keras kepala, goblok, dan tidak mengerti, setelah tidak mau meneliti. Kalau mau meneliti pasti untung. Kalau tidak bisa meneliti karena tidak ngerti sistematikanya, adopsi loh. Ahli-ahli, ulama-ulama Buddha yang sudah kangelan meneliti kebenaran nasab. Jangan kemudian membiarkan sendiri. Itu benar, itu yang dikatakan ake-ake LS itu. Soal KB, Kisah Mahfud aja melopori Pasul masalah akhirnya beliau menjadi Rois Am BBN. Soal bank, diadakan Basul masa Orkas SDSP itu. SDSP forecast macam-macam persoalan. Ini menunjukkan kepedulian PBN-ku. Sesuai dengan namanya Nahdlatul Ulama, kebangkitan pulau. Lah kalau kemudian sudah menjadi Rois, Kang Ahyar itu jadi Rois PBN bu, tapi menutup kemungkinan untuk melakukan penelitian, untuk mencari kebenaran sesuatu hal, dan itu menyinggung kemaslahatan orang banyak, bahkan bangsa dan negara, mengganggu kehormatan bangsa ini. Kang Ahyar harusnya istighfar sebagai seorang ulama yang menjadi Rois Am PVL. Namanya Rois Am itu harus memiliki daya kritis, kepedulian,
bersifat ngomong, tidak kemudian pemihak salah satu. Barangkali Kang Akyar ini punya mantu atau punya kenalan atau punya sahabat Pak Alawi, ya monggo. Tetapi masalah hukum ini harus dijelaskan benaran, jangan dibiarkan boyak bayi tidak rakyat. Berbahaya ketika Kang Akyar nanti meninggal, siapa yang bertanggung jawab? Kalau kemudian terjadi perpecahan beberapa pihak karena masing-masing mengikuti hujah yang diyakini. Untuk apa kemudian PBNU ini didirikan kecuali untuk persatukan umat dari segala golongan? Bahkan Ansornya sendiri aja mengatakan akan melindungi segenap tanah tumpah darah rakyat Indonesia, tidak membedakan golongan, agama, ras, suku, dan sebagainya. Tapi akhir-akhir ini Banser ini sudah mulai kehilangan kiblat, masuk angin. Sama saudaranya sendiri berantem. Giliran sama FPI sama HTI nggak berani. Gimana? Nggak seperti saya ketika ambil Banser dulu, lawannya lebih berat. Tapi musyawarah, tradisi NU itu musyawarah. Jangan sampai kemudian kita dipecah belah oleh orang yang nggak jelas gini, gara-gara pemimpinnya di tingkat pusat nggak jelas pula mengambil keputusan. Tidak berani tegas. Nggak bisa keputusan abu-abu, nggak bisa. A atau B, putih atau hitam. Sebagai catatan boleh, karena memilih A, kemudian catatannya yakin. Ada batas-batas itu. Jangan kayak begini. Kemunduran sekali kepengurusan PBNU ini, sama sekali saya belum melihat kiprah di. Lain dengan pengemusan Kang Said, Kang Hasim Janji, apalagi Gus Dur. Apalagi kalau dibandingkan dengan Idam Khalid, Kiai Sekoh yang luar biasa. Marilah, udahlah yang sudah-sudah. Om Allah itu dengan mudah memberi mak. Wasari'u ila mabirati mirokun wajajan. Ya, jadi dekan-dekan saya yang sekarang kebetulan memegang jabatan di BPN. Udah kuat kita ini, sebentar lagi mati. Cobalah seperti sajaknya Khairan, berbuat sesuatu yang berarti, setelah itu baru mati dah. Assalamualaikum.